Setelah itu benar-benar nggak ada demam, batuk setelah divaksin itu ya? Iya, alhamdulillah. Dan saat itu saya masih bisa kerja. Saya penasaran juga, kenapa Mas Syahril nggak takut divaksin kayak teman-teman yang lain? Saya lihat ada perawat saya sudah dapat vaksin. Alhamdulillah semua tanpa gejala. Berarti memang yang Itu sejauh yang Mas Syahril kenal yang udah vaksin, benar-benar nggak ada yang ada gejala kayak batuk, demam gitu, nggak ada ya? Alhamdulillah. Ada pesan-pesan nggak buat teman-teman yang belum mau vaksin karena takut nih, yang di Indonesia maupun yang di Saudi? Apa ada pesan-pesan biar mereka mau divaksin? Ya, pesan saya itu buat teman-teman terutama yang di Saudi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kembali ke acara podcast online. Hari ini kita ada teman dari Riyadh, ada Mas Syahrir. Jadi Mas Syahrir ini baru aja kemarin kena lagi. Baru terima vaksin. Jadi kita mau nanya-nanya sama Mas Syahrir gimana pengalamannya setelah divaksin kemarin. Jadi diharapkan nanti setelah video ini, setelah teman-teman nonton video ini, teman-teman bisa mempertimbangkan apakah mau divaksin apa enggak. Tapi saya yakin kalau teman-teman di Saudi teman-teman pasti pada mau divaksin. Oke, sebelum kita lanjut, kita perkenalan dulu lah sama Mas Syahrir. Silakan Mas Syahrir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahrir. Asal dari Parepare, Sulawesi Selatan. Ya, dan kerja di... Saya sama Syahrir sebenarnya sama-sama Sulawesi, cuman ini kita agak logat-logat dikit lah, karena yang nonton kan bukan cuma agak benar-benar agak rasmi sedikit. Oke, lanjut Mas, lanjut. Asal Parepare, kemudian kerja di Riyadh, ibu kota Saudi Arabia, di klinik Pioneer Specialist Medical Center sejak tahun 2017 Februari. Alhamdulillah sampai sekarang. Sudah renew 1 kali kontrak. Nikah udah, punya anak udah? Ya, alhamdulillah nikah sudah. Dapat bidan, alhamdulillah. Dan anak sekarang alhamdulillah sudah 43 hari. Masya Allah, baru jadi ayah sebenarnya. Oke, terima kasih Mas Syahrir. Jadi sebenarnya karena kan vaksin ini masih jadi masih jadi polemik, masih jadi masih jadi pertanda tanya sama teman-teman yang lain gitu. Maksudnya apakah benar-benar vaksin itu aman atau enggak gitu. Apalagi teman-teman di Indonesia itu sangat banyak yang kalau saya baca tadi di grup itu di grup alumni kampus saya itu hampir mungkin banyak banget yang nggak mau divaksin. Saya bilang kenapa nggak mau, itu kan udah sama BPOM, sama MUI juga udah fatwa gitu. Dan yang bilang itu karena dari Cina. Oh ya, informasi buat teman-teman kalau yang di Saudi kita pakainya yang dari Ziffer ya, pakai yang dari Jerman. Iya, Ziffer ya. Dari Jerman. Ziffer-BioNTech. Nah, Ziffer-BioNTech. Kemudian kita di Saudi udah mulai sekitar 3 mingguan apa ya udah ya? 3 minggu kali ya? Iya, sekitar kurang lebih 3 minggu. Cuman ya memang yang duluan itu yang di kota-kota besar seperti di Riyadh, karena memang yang paling tinggi angka kasus per harinya yang masih di Riyadh. Kalau kemarin kayaknya cuma 97 kasus baru, Madinah 6 orang, Riyadh kayaknya kalau nggak salah 20 lebih. Makanya mungkin prioritas yang kota-kota besar di sana. Dan kemarin 46 kalau tidak salah. Ya, kemudian kemarin Pangeran Muhammad bin Salman itu juga udah divaksin, setelah itu meningkat pendaftarnya sampai 300%. Nah, pas semalam Raja Salman juga udah nih ya. Raja Salman juga udah semalam. Makanya penasaran ini berapa persen ini. Baba Salman. Baba Salman. Kita penasaran ini berapa peningkatannya setelah Baba Salman divaksin. Oke, kita langsung aja lah nanya-nanya ke Bang Syahrir ini. Bang Syahrir, gimana perasaannya pertama kali setelah divaksin? Apakah ada gejala demam, batuk, atau segala macam? Oh, tunggu. Sebelumnya Mas Syahrir pernah positif apa enggak? Alhamdulillah, tidak pernah. Oh, belum pernah. Berarti kalau saya memang tidak pernah. Iya, tidak pernah. Semoga tidak pernah lah, apalagi udah divaksin kan ya. Amin. Kalau saya kemarin udah sejak dari April, alhamdulillah udah. Jadi mungkin udah ada imunitas alami lah ya. Oke, Mas, yang paling banyak ditanyain sama teman-teman nih. Efek apa yang paling pertama dirasakan setelah divaksin itu, Mas?
Alhamdulillah sampai sekarang efek yang saya rasakan tidak ada, sama seperti biasa. Cuman side efeknya di bagian deltoid itu agak nyeri ya, mungkin karena injeksinya. Injeksinya itu kan intramuskuler kan ya, IM kan, IM kan. Iya. Kalau intramuskuler itu teman-teman kalau yang belum tahu dia masuk ke dalam otot lemak, jadi memang dia dalam disuntiknya. Terus kayak misalnya pusing atau batuk-batuk atau tidur nyenyak, atau kan yang di Indonesia itu katanya setelah disuntik katanya tidurnya lebih nyenyak, nafsu makan katanya lebih tinggi. Kalau Mas Arya gimana? Apa karena baru semalam jadi belum muncul atau gimana nih? Tadi malam tidurnya Masya Allah nyenyak banget. Emang nyenyak itu karena efek kerja atau efek vaksin itu? Ya kurang tahu karena kan kemarin saya vaksin pukul 6.30 PM. Terus saya kerja dari jam 9 sampai malam. Jam 9 sampai jam 12 malam. Dan mungkin campur antara efek vaksin dan efek kerja. Tapi benar-benar kayak mual, muntah, batuk gitu enggak. Alhamdulillah. Pencernaan juga enggak? Diare? Ya lancar, alhamdulillah. Enggak ada diare ya? Demam, batuk, enggak ada efek samping seperti itu. Karena memang kalau corona ya diare gitu kan, demam. Kalau saya dulu gejala yang saya rasakan pas kena COVID itu cuman diare aja. Kalau batuk, demam juga enggak ada, alhamdulillah. Berarti kalau sekarang kemarin daftarnya ini juga dari Sehati terus Anat gitu ya, aplikasinya sama? Oh iya, maaf. Kemarin itu saya daftar di hari Kamis sekitar pukul 10 malam. Didaftarkan oleh teman. Di Antum aplikasi kan Anat. Antum kan ada Saudi Council kan ya? Iya betul. Ya berarti daftarnya Sehati sama Anat bukan ya? Atau Sehati doang? Iya di Anat. Ya, benar. Terus? Di Anat terus. Sebenarnya 3 hari atau 4 hari sebelum itu saya sudah didaftarkan oleh teman dari Mesir. Tapi sampai hari Kamis sore itu belum ada konfirmasi. Terus saya pulang kerja jam 10, ketemu teman, dan teman ini teman Indo juga, dia sudah divaksin juga sebelum saya, maaf. Dia sudah divaksin sebelum saya di hari Kamis. Dia perawat. Oh, terus? Terus dia yang daftarkan saya. Saya di aplikasi Anat. Didaftarkan saat itu langsung dapat konfirmasi melalui SMS. Dibilang, Dir Muhammad, kamu punya appointment untuk besok jam 8 untuk vaksin. Untuk 2 sesi ya, vaksin 2 sesi. Sesi pertama tanggal 8 Januari dan sesi kedua itu di tanggal 29 Januari insya Allah. Oh, berarti setelah 21 hari ya, benar ya kan saya gitu. Iya, 21 hari. Setelah 21 hari divaksin. Terus di SMS itu ada dia kirim lokasi, dia share lokasi di SMS-nya. Oh, sama kalau kita kayak misalnya punya appointment untuk swab ya, kan kita di SMS ada lokasinya juga ya. Betul. Masya Allah, Saudi luar biasa masalah aplikasi ya. Alhamdulillah. Ya, kalau memang terus di Saudi satu yang beda dengan Indonesia ya masalah data itu kita benar-benar terintegrasi kalau di sini ya. Betul. Dikirim lokasinya, kita menuju ke lokasi itu pukul 5 sore dan sampai lokasi sekitar pukul 6 lewat pukul 5.50 lah. Lewat maghrib terus menuju masuk ke vaksin centernya itu ya? Ke vaksin center. Terus? Di Alhamra ya kalau tidak salah namanya. Kalau dilihat. Terus kita masuk situ betul-betul Masya Allah. Saya lihat prosesnya dari awal saya masuk sampai selesai kurang lebih 20 menit. Cepat banget. Ya, jadi pas sampai di lokasi itu prosesnya kurang lebih 20 menit sampai selesai. Terus prosesnya Masya Allah. Dari pertama kita masuk kan kita dapat barcode untuk appointment dan dapat SMS. Di checkpoint pertama itu dia mau cek apakah kita dapat barcode. Kita lihat barcode-nya, oke, masuk silahkan. Checkpoint kedua itu tetap mereka cek suhu kita di checkpoint pertama. Checkpoint kedua dia mau lihat SMS-nya apakah, karena di SMS itu ada jadwalnya jam berapa, terus lokasinya di mana. Checkpoint kedua dia mau cek SMS-nya apakah betul ada SMS yang masuk, ya betul, lanjut lagi. Terus checkpoint kedua itu
kita diarahkan ke receptionnya. Reception, tunjukkan checkpoint, tunjukkan iqamah atau barcode-nya. Di entry data kita, kemudian cepat banget setelah 5 menit menunggu, saya menuju ke ruangan, dan ruangannya itu rute menuju ruangannya itu dia punya kayak apa ya, kalau di rumah sakit itu kayak triase, dia warna-warna, warna merah, kuning, seperti itu. Jadi kita ikuti itu dan betul-betul jaga jaraknya, masya Allah, masya Allah, masya Allah. Padat, jaraknya sangat terjaga. Setelah masuk di ruang, banyak orang berarti. Iya, banyak. Iya. Dan setelah masuk ke ruangan eksekutor, ruangan penyuntikan, perawatnya tanya silahkan masuk, apa kabar, seperti biasa. Terus dia tanyakan apakah ada alergi obat tertentu, apakah demam, dan mereka cek di sebelum eksekutor juga, sebelum penyuntikan dia cek suhu lagi. Apakah demam, apakah ada batuk, pusing, seperti itu. Saya bilang tidak, alhamdulillah, sampai tidak ada. Terus dia tanya apakah pernah positif 3 bulan sebelumnya. Saya bilang alhamdulillah tidak pernah. Nah, sebelum penyuntikan saya tanya dia, ini vaksin apa, merek apa, seperti itu. Dia bilang ini vaksin Pfizer dari Jerman. Nah, saya bilang, bisa enggak saya ambil foto? Dia silahkan. Bilang, saya bilang ke perawatnya, saya bilang, saya mau ambil foto supaya saya bisa share ke teman-teman saya, karena sampai saat ini banyak teman-teman saya yang agak ragu dengan vaksin ini. Iya, terutama di Indonesia. Setelah kemarin saya posting foto saya di WA, banyak teman-teman sejawat yang komen, vaksin apa yang kamu dapat di sana? Apakah sampai sekarang masih aman? Apakah ada efek samping seperti itu? Saya bilang alhamdulillah, kalau vaksin dari sini tuh dari Jerman, Pfizer, dan alhamdulillah tanpa gejala. Kemudian setelah penyuntikan tadi, kita dialihkan ke restroom, ruang istirahat. Di sana disiapkan, masya Allah, minumannya, jus, air putih, gratis. Biasalah Saudi kalau gitu. Alumrah lah kalau Saudi itu mah. Cuma kalau kayak habis donor darah itu kayak mau dikasih makan sekantong plastik gede itu. Iya betul. Terus. Kemudian di ruangan itu ruangan kayak sekitar ruang luasnya 2x3, dan maksimal orang yang bisa masuk ke situ cuman sekitar 1, 2, 3, 4 orang dalam ruang itu, karena mereka ingin terapkan jaga jarak. Setelah istirahat 10 menit, kita silakan untuk pulang. Kalau mau minum lagi, jus. Ini yang prosesnya cepat, sekitar kurang lebih 20 menit langsung semua selesai. Iya, kurang lebih. Iya, betul. Nah, terus untuk menit, yang fase dosis yang selanjutnya di SMS lagi atau nanti gimana? Apa pesan dari sana perawatnya tuh? Sudah dapat di SMS pertama itu sudah dapat. Udah ada untuk langsung. dua. Iya. Sesi kedua, sesi pertama tanggal 8, sesi kedua tanggal 29 di SMS-nya dan di aplikasi Sehati dan SMS. Soalnya saya juga udah daftar sebenarnya, dari pertama kali diumumkan ada vaksin udah bisa daftar. Saya udah daftar, cuman ya belum dapat konfirmasi. Mungkin kalau Madinah karena masih ya termasuk dalam zona hijau kali ya, jadi nggak terlalu prioritas ya. Padahal saya termasuk orang yang diprioritaskan sebenarnya, karena kan salah satunya kan obesitas. Nah, saya termasuk obesitas. Tapi entahlah, apa mungkin juga karena saya pernah positif. Tapi saya positif dari April, berarti Mei, Juni, Juli, Agustus seharusnya udah selesai kan? Udah lebih dari 3 bulan. Oke, setelah itu benar-benar nggak ada demam, batuk setelah divaksin itu ya? Iya, alhamdulillah. Dan saat itu saya masih bisa kerja, karena kan saya balik dari lokasi itu sekitar pukul. Iya, masih sehat. Alhamdulillah. Ada dikasih obat-obatan nggak setelah divaksin itu? Misalnya ada paracetamol untuk saya demam, nggak ada ya? Enggak. Alhamdulillah tidak. Kemudian setelah keluar di
di ruangannya itu kita dikasih lagi coklat. Nggak ada pesan dari perawatnya, misalnya kalau demam atau apa gini-gini gitu, nggak ada? Enggak. Oh, berarti mungkin udah ini ya, mereka mungkin udah tahu. Seharusnya kalau mungkin memang itu ada efek samping, perawatnya pasti pesan nanti kalau ada demam gini gitu kan ya? Iya. Dan teman kerja, dia orang lab. Ternyata dia juga sudah daftar, cuman belum dapat konfirmasi. Saya tidak tahu bagaimana, apakah dia acak. Ya? Sistem ya. Berarti ya. Mungkin sistemnya acak. Karena ada teman kerja dia sudah daftar, tapi belum dapat konfirmasi. Saya saat itu, Masya Allah, malam daftar, langsung besoknya ada appointment. Iya. Tapi gini, saya penasaran juga, kenapa Mas Arin nggak takut divaksin kayak teman-teman yang lain? Iya, betul. Kenapa saya tidak takut divaksin? Pertama, karena saya yakin Saudi sangat care terhadap semua warga, bukan cuma warga Saudi, semua warga yang ada di Saudi. Seperti itu. Kemudian saya lihat juga ada medical director saya yang sudah dapat vaksin sebelumnya. Saya lihat ada dokter teman kerja saya dapat vaksin. Saya lihat ada perawat saya sudah dapat vaksin. Alhamdulillah semua tanpa gejala. Berarti memang yang sejauh yang Mas Syahrir kenal yang udah vaksin, benar-benar nggak ada yang ada gejala kayak batuk, demam gitu, ada ya? Alhamdulillah. Dan ada temannya yang bilang kemarin, dibilang kemarin itu ada info di Indonesia, katanya setelah vaksin dia meninggal. Pas saya cek videonya, ternyata itu vaksin bukan vaksin COVID. Nah, memang di Indonesia ini nggak tahu, berita itu kayak ya mau dibilang hoax juga nggak tahu, mau dibilang benar juga, tapi ya begitu. Ada juga berita yang beredar dari ini di grup saya nih, di grup alumni kampus. Ada yang seperti teman kelas saya, dia bilang dari 20 negara katanya cuma Indonesia yang pakai Sinovac yang dari Cina. Padahal kan enggak, Sinovac itu Turki juga pakai Sinovac, Brazil juga pakai Sinovac. Ya mungkin kebetulan aja karena hubungan birokrasinya antara Cina dengan Indonesia itu lebih kuat dibanding Jerman dengan Amerika, jadi makanya pakainya yang dari Cina. Kalau mungkin yang di Saudi karena hubungan birokrasinya yang lebih kuat ke Jerman, ya makanya itu kita yang di Saudi pakainya yang dari Jerman. Jadi dan sebelum dipakai kan juga memang sudah diteliti kan. Di Saudi pun juga dari SDFA, dari BPOM-nya Saudi juga udah diteliti juga sebenarnya. Oke lah, karena Mas Syahrir mau kerja, ada pesan-pesan nggak buat teman-teman yang belum mau vaksin karena takut nih, yang di Indonesia maupun yang di Saudi? Ada pesan-pesan biar mereka mau divaksin? Ya, pesan saya itu buat teman-teman terutama yang di Saudi, silahkan jangan takut vaksin, karena kita lihat Saudi itu sangat care terhadap warganya. Bayangkan kemarin itu waktu dia langsung stop umrah, padahal umrah dan haji, padahal kita tahu itu pemasukan Saudi itu juga salah satu dari umrah dan haji. Saking dia akhirnya itu dia mengesampingkan pemasukan seperti itu. Dia stop itu untuk menjaga warganya. Kemudian buat teman-teman di Indonesia tetap saya bersetuju karena banyak teman saya itu sampai sekarang dia tidak percaya karena tadi vaksinnya. Teman saya itu ada yang lucu seperti ini. Dia bilang seperti ini. Kami itu takut di Indonesia karena vaksinnya itu dari Xiaomi. Dia sebut satu merek. Astagfirullah. Ya karena di Indonesia banyak banget berita yang beredar gitu. Jadi ya begitulah. Iya. Mungkin juga karena kurang maaf kalau saya salah. Mungkin karena kurang kepercayaan terhadap pemerintah seperti itu. Itu udah memang kita yang harus menjadi, kalau memang kayak di sini percaya tapi memang udah raja bilang satu ya satu gitu, nggak ada orang bilang dua, nggak berani orang bilang tiga. Kalau di Indonesia mungkin kalau presiden bilang ayo kita vaksin masih banyak saya nggak mau gini. Kalau di sini nggak mau ya, tapi ini memang juga diberi diberi kebebasan mau vaksin apa enggak gitu. Tapi sejauh ini sepanjang yang saya kenal teman-teman di Saudi, kalau yang nggak mau vaksin itu yang saya kenal, yang maksudnya yang uneducated ya, yang bekerja di sopir-sopiran itu, mereka banyak yang, Mas boleh nggak kalau saya nggak vaksin gitu. Saya bilang ya nggak apa-apa, terserah kalau nggak mau.
Kalau teman-teman perawat saya yakin mereka. Apalagi sudah merasakan bagaimana tinggal di Saudi itu kayak gimana. Jadi saya yakin kalau teman-teman di Saudi pasti ada mau vaksin lah. Ini cuman yang di Indonesia ini semoga setelah nonton video ini, meskipun mungkin berbeda antara Sinovac sama Pfizer itu, ya namanya vaksinnya tetap sama vaksin lah. Semoga teman-teman di Indonesia bisa ikut vaksin juga karena ini salah satu alternatif lah. Apalagi kemarin saya dengar Indonesia menembus sampai 10.000 angka per hari kasus positif baru. Sementara kita di Saudi sudah 90-an. Makanya kita di Saudi sudah selesai, di sana baru memulai. Ya semoga pandemi ini segera berakhir. Oh ya, antum gimana kerjaan? Lancar? Alhamdulillah lancar. Sampai ini mau dinas lanjut lah jam 1 ya. Sekarang tinggal sejam lagi. Oke lah Mas, terima kasih waktunya untuk berbagi kepada teman-teman. Meskipun subscriber saya masih sedikit, tapi insya Allah bisa berbagi lagi teman-teman. Oke, Mas. Kita cari berkelah. Mas Syahrir, terima kasih waktunya Mas Syahrir untuk berbagi pengalaman sama teman-teman yang baru saja kemarin sudah divaksin. Insya Allah nanti kita lanjut lagi di podcast online selanjutnya dengan narasumber-narasumber yang lainnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.